di akhir pekan ini ya, tepatnya di hari Jumat, kita juga akan melihat seperti apa rilis data inflasi dan juga PMI manufaktur Indonesia begitu ya. Seperti apa hal ini juga mungkin menambah suasana wait and see bagi para pelaku pasar? Ya, kalau untuk di hari Jumat itu memang ada tiga negara yang dia merilis hasil PMI-nya sendiri. Jadi ada China, ada Indonesia, dan juga Amerika Serikat. Kalau kita perhatikan untuk China, untuk NBS sendiri itu nampaknya masih akan di bawah level 50, jadi masih kontraksi. Kemudian untuk Amerika Serikat dan Indonesia nampaknya di atas 50 masa ekspansi gitu ya. Kalau untuk saat ini nampaknya menurut saya pribadi belum ada, let's say ternyata masih ekspansi juga di 52 kurang lebih untuk PMI Indonesia sendiri, nampaknya tidak begitu benar-benar cukup signifikan terhadap saham-saham di sektor manufaktur kita, dan juga untuk ISG nampaknya tidak terlalu berpengaruh ya, karena kalau kita perhatikan sektor manufaktur kita ini subsektornya cukup banyak gitu, jadi ada yang kaca, ada yang aneka industri, kemudian ada yang berhubungan dengan pakan ternak dan sebagainya. Itu kalau kita cermati satu persatu emitennya itu belum ada pergerakan yang cukup signifikan gitu. Meskipun sebenarnya sudah di atas 50 berbulan-bulan terakhir ini. Jadi nampaknya even dia nanti masih di 52 gitu, nampaknya juga tidak ada pergerakan yang cukup signifikan terhadap harga-harga saham di kita. Oke, walaupun sektor manufaktur prospeknya Anda katakan masih cukup baik, lalu bagaimana di tengah tentunya hantaman dari tingkat daya beli masyarakat yang juga akan juga berdampak pada kinerja sektor manufaktur kita? Ya, salah satu memang kenapa sektor manufaktur kita itu yang tadi disebutkan ya, ada kaca, ada berhubungan dengan kimia dan lain sebagainya, itu belum begitu signifikan karena ada juga hubungannya dengan daya beli kita itu sebenarnya belum begitu benar-benar kuat gitu ya. Jadi di tengah suku bunga tinggi kemarin 2023 khususnya ada kenaikan sampai di 6%, saatnya juga sudah ditahan berbulan-bulan, itu juga membuat kita juga willingness kita untuk melakukan konsumsi juga nampaknya masih agak tertahan. Meskipun kita tahu IKK kita di atas 120, tapi secara umum konsumsi kita juga masih belum begitu baik. Jadi itu yang membuat juga produksi dari para produsen ini juga belum terjual dengan cukup baik, itu belum dapat diserap oleh masyarakat dengan cukup baik. Alhasil sektor manufaktur kita juga belum begitu baik untuk apresiasinya. Oke, apakah ini juga menjadi salah satu alasan begitu ya kenapa sektor consumer nih meskipun sudah digadang-gadang sejak tahun lalu tapi hingga saat ini juga masih belum menunjukkan performanya. Padahal kita juga ketahui sebentar lagi juga memasuki bulan suci Ramadan begitu ya, biasa sektor consumer ini juga menjadi favorit dari para investor. Apakah akan terulang juga begitu di tahun ini atau justru tadi mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih cenderung tertekan juga ke depannya? Ya, jadi salah satunya juga itu juga yang membuat juga consumer goods juga sektornya juga belum cukup perform gitu ya. Meskipun saya rasa dengan ada BLT dan lain sebagainya ini harusnya ada pergerakan harga, jadi ada sedikit mengalami apresiasi, meskipun memang saya rasa juga bukannya melonjak terbang seperti itu harga sahamnya, tapi setidaknya ada sedikit pergerakan di sana. Dan mungkin kalau kita di zaman-zaman puasa ini, kemudian lebaran itu pemilu dan sebagainya, jadi mungkin sampai ke Mei atau Juni tahun ini itu juga momen-momen retail sektor juga bisa diperhatikan juga, karena ada potensi masyarakat juga ketika ada bonus juga, kan kita tahu di lebaran biasanya ada bonus dari perusahaan, itu berpotensi untuk spendingnya ke arah sana juga. Jadi bukan hanya konsumsi saja, tapi juga nampaknya retail sektor juga mulai ada paparan atau cipratannya seperti itu. Oke, baik. Sebetulnya momentum terkait Hari Raya Idul Fitri ini mampu dilihat ataupun chip in begitu ya para pelaku pasar ini di periode mana kiranya biar para pelaku pasar juga nampaknya tidak terlambat di sana untuk menjaga momentum dari Hari Raya Idul Fitri di tahun ini? Ya, untuk spekulasi karena memang kan harga sekarangnya relatif di downtrend, jadi untuk lebih ke arah spekulasi ya, jadi saya rasa juga bukan dengan dana yang cukup besar, tapi kembali lagi disclaimer saya rasa justru ketika momen-momen downtrend ini bisa diperhatikan untuk melakukan buy on weakness dengan ekspektasi atau kita harapkan bahwa sampai nanti mungkin di akhir first half 2024 ini ada terjadi kenaikan tadi karena ada konsumsi, BLT dan lain sebagainya. Jadi memang justru momen-momen buy on weakness ini di periode-periode saat ini yang ketika downtrend ini justru bisa dilakukan akumulasi. Oke, nah masih membahas kira-kira ya prospek di bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri begitu ya. Menurut Anda preferensi dari para pelaku pasar sendiri apakah memang akan lebih ke tadi sektor consumer atau justru akan merambah ke sektor-sektor lainnya begitu seperti misal transportasi dan logistik? Ya, kalau nampaknya kalau untuk saat ini mungkin nampaknya masih consumer itu masih ada sedikit chance meskipun belum begitu besar kembali seperti yang tadi alasannya, tapi juga saya rasa
mungkin kedepannya ini masuk ke perbankan ya, karena kembali lagi perbankan kita jadi backbone juga, even dia first liner maupun second liner. Tapi kalau kita bicara transportasi dan logistik, mungkin sedikit bisa ada terpengaruh, tapi saya rasa juga bukan yang benar-benar major impact ya. Paling kalau kita mau momen-momen saat ini ketika semakin memanas di Timur Tengah itu, kita bisa perhatikan kayak oil itu juga sometimes emiten-emiten yang berhubungan dengan oil and gas juga ada sedikit pergerakan di sana ketika harga minyak juga Brent maupun WTI oilnya mengalami kenaikan. Jadi beberapa waktu lalu kan masih ada di bawah $79 per barel, tapi kemudian saat ini untuk Brent khususnya itu sudah di atas 80. Jadi momen-momen ketika oil price mengalami apresiasi, disitulah momen kita untuk mendulang masuk ke saham-saham yang oil. Oke, menarik nih kita membahas terkait komoditas begitu ya. Salah satu komoditas energi yaitu batu bara, ini juga harganya nampaknya juga menguat cukup baik pada 1 bulan terakhir ini dan juga terefleksikan juga terhadap harga-harga emiten di sana. Sebetulnya memang begitu ya, walaupun dikatakan ini hanya penguatan sementara saja, apakah Anda juga melihat demikian karena memang nantinya akan ternormalisasi kembali harga acuan batu bara? Ya, belakangan ini ada mengalami kenaikan atau merangkak naik harga dari coal price sendiri di atas $120 per ton gitu ya. Sebelumnya kan sempat ada menyentuh di bawah 120, saat ini sudah kembali lagi ke $120 per ton. Tapi secara umum menurut saya pribadi memang itu lebih ke arah ya seperti technical rebound gitu, akhirnya juga berdampak kepada harga-harga saham batu bara. Kalau kita perhatikan untuk belakangan ini bisa memang jadi momen ketika memang ini kan positive correlation secara umum ya. Jadi ketika coal price naik itu kita bisa masuk ke saham-saham batu bara. Tapi secara umum dengan nampaknya semakin ke depan ini semakin galak lagi untuk EBT dan net zero emission 2060, jadi momen itu juga nampaknya akan seharusnya coal price juga akan mengalami penurunan, meskipun saya rasa kalau kita bicara tahun ini saja ya sampai Desember 2024 nampaknya masih tetap di atas $100 per ton. Yang mana kalau kita tahu untuk par dari coal price itu masih di bawah 100, kalau saya nggak salah 70 atau $80. Jadi sebenarnya masih di atas $100 per ton itu untuk coal price itu sebenarnya masih tetap menguntungkan bagi perusahaan atau emiten batu bara. Meskipun memang tidak sebesar ketika waktu coal price-nya di atas $400 gitu ya. Tapi masih menguntungkan tapi tidak sebesar ketika di 2022. Oke, baik. Terakhir Mas Revo ya, kita lihat juga pada pagi hari ini pergerakan nilai tukar rupiah masih melemah melawan dolar Amerika Serikat. Seperti apa Anda melihatnya berkaitan dengan pelemahan rupiah di pekan ini ya, karena ini melanjutkan pelemahan dari perdagangan kemarin begitu. Dan seperti apa kekuatan rupiah mungkin untuk fight back ya, untuk kembali menguat melawan dolar? Ya, rupiah nampaknya memang belakangan ini ada terjadi pelemahan karena salah satunya akibat twin deficit tadi. Jadi twin deficit itu nanti kalau kita elaborasi dia akan berdampak kepada karena atau transaksi berjalan, nah itu juga akan kalau kita tarik lagi itu neraca dagang, ekspor impor. Kalau kita cermati ketika transaksi berjalannya negatif, kemudian tadi defisit APBN juga berpotensi makin melebar lagi dengan berbagai program yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu yang membuat perspektif investor, khususnya investor asing, itu menjadi agak kurang baik gitu terhadap Indonesia. Alhasil mereka juga belakangan ini kita perhatikan ada terjadi capital outflow ya dari foreign-nya. Jadi foreign outflow terjadi, alhasil juga rupiah mengalami depresiasi. Itu yang membuat ya memang rupiah juga nampaknya belum ada terjadi penguatan terlebih dahulu, tapi saya rasa kita harapkan 15.750 harusnya tidak tercapai sampai hari Jumat closing day nanti.